Leeds United tengah berada dalam tren positif, tapi di balik kemenangan mereka ada satu nama yang benar-benar mencuri perhatian, Pascal Struijk. Setelah lama menepi akibat cedera, bek berdarah Indonesia Belanda itu kembali dengan cara yang spektakuler. Masuk sebagai pemain pengganti, Struijk mengubah jalannya pertandingan dengan mencetak brace dramatis di menit-menit akhir. Bukan hanya menyelamatkan Leeds dari kekalahan, tetapi juga memastikan kemenangan 2-1 atas Sunderland. Berkat aksinya yang luar biasa ini, Struijk dinobatkan sebagai MVP pertandingan, sekaligus membawa Leeds semakin kokoh di puncak klasemen Championship. Premier League kini semakin dekat, dan Struijk menjadi salah satu kunci utama kebangkitan Leeds. Tapi yang lebih menarik, penampilan epic Struijk ini buat timnas Indonesia semakin menggoda sang bek untuk bergabung. Banyak yang mungkin berpikir timnas Indonesia sudah punya bek-bek tangguh. Tapi kenapa Struijk begitu spesial? Pascal punya hal menarik tersendiri untuk timnas miliki. Dan bukan hanya Struijk yang terus dipantau, 3 bintang grade S lainnya juga semakin dekat dengan timnas Indonesia. Dan jika semua pemain grade S ini bergabung, mimpi menembus Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar angan-angan. Jadi, apa keistimewaan Pascal Struijk sehingga begitu diinginkan timnas Indonesia? Dan siapa sajakah bintang grade S lainnya yang terus didekati? Mari kita bahas semuanya di video ini. Seolah belum cukup dengan sekedar kembali dari cedera, Pascal Struijk memilih cara yang lebih dramatis untuk membuktikan siapa dirinya. Masuk di menit ke-71 sebagai pemain pengganti, Struijk langsung mengubah jalannya pertandingan. Leeds yang sempat tertinggal 0-1 mulai bangkit setelah kehadirannya di lapangan, dan hanya butuh 7 menit baginya untuk mencetak gol penyama kedudukan. Pada menit 78 memanfaatkan umpan Joe Rodwell dari bola mati, Struijk melompat tinggi di antara pertahanan Sunderland dan menyundul bola dengan sempurna. Leeds pun kembali dalam permainan, namun kisah kepahlawannya belum berakhir. Di menit akhir 90+5, ketika laga tampak akan berakhir imbang, Rodwell kembali mengirim umpan silang matang di detik-detik terakhir injury time. Dan siapa lagi kalau bukan Pascal Struijk yang memenangkan duel udara. Sundulan keras yang menembus gawang Sunderland dan memastikan kemenangan dramatis bagi Leeds. Leeds fills it in towards a goalkeeper. In it goes off the head of Pascal Struijk. Rothwell provides, Struijk finishes, Leeds United. Ya, seorang bek tengah bermain 25 menit berhasil menjadi super sub bagi timnya. Mencetak brace yang membalikan hasil pertandingan, mendapatkan status MVP di laga ini, dan memperoleh skor 8,7 dari VoteMob yang merupakan terbaik di laga ini. Leeds kini masih berada di puncak klasemen Championship, dan Pascal Struijk kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu bek paling berpengaruh di liga musim ini. Penampilan Struijk seperti ini semakin membuat agen timnas tergoda untuk segera membawa Struijk berseragam Garuda. Sudah bukan rahasia lagi, PSSI dan tim scouting Garuda terus berusaha menggoda Struijk untuk gabung timnas. Kehadiran pemain berkelas seperti Struijk tentu bisa jadi kepingan terakhir yang menyempurnakan pertahanan timnas. Tapi kenapa Struijk begitu diinginkan? Pertama, Struijk punya kualitas di level pemain grade S. Dengan nilai pasar mencapai 278,11 miliar rupiah, Struijk masuk dalam kategori pemain grade S, level tertinggi dalam dunia sepak bola. Meskipun bermain di liga seketat Championship, ia terus tampil reguler, dan sebentar lagi ia akan kembali ke EPL bersama Leeds United. Jika timnas Indonesia bisa meyakinkannya, maka kita akan memiliki salah satu bek terbaik di Asia. Kedua, bisa memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Ya, kita masih berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana tantangan yang dihadapi semakin berat. Kita akan menghadapi tim-tim raksasa seperti Australia dan Jepang, dan tidak bisa meremehkan Bahrain dan China. Kehadiran pemain berkualitas seperti Struijk akan jadi pembeda yang sangat krusial. Bukan hanya itu, Indonesia yang sudah lolos ke Piala Asia,
Strike bisa menjadi tulang punggung pertahanan untuk bawa timnas bersaing dengan negara kuat Asia lainnya. Ketiga, ia memiliki DNA Belanda yang identik dengan sepak bola modern. Lahir dan besar dalam sistem sepak bola Belanda, Strike memiliki pemahaman taktik dan teknik bermain yang luar biasa. Mau build up dari belakang, bisa, distribusi bola, jago, tackle dan duel udara, kelas atas. Dengan sistem permainan Patrick Kluivert yang berorientasi menyerang dan mengandalkan penguasaan bola, kehadiran Strike bisa membuat timnas semakin dekat dengan filosofi total football. Keempat, bisa jadi tambahan opsi Patrick Kluivert di lini belakang. Strike bisa menjadi tambahan amunisi lini belakang timnas. Bukan hanya sebagai bek tengah, Strike fleksibel, bisa bermain di beberapa posisi. Jika Patrick Kluivert menggunakan formasi 3 back, Strike bisa menjadi kombinasi sempurna bersama Jesus, Michels, dan Kevin Dix. Jika menggunakan 4 back, keempatnya bisa diturunkan secara bersamaan untuk membangun pertahanan solid ala Eropa. Bahkan Strike juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan. Bisa jadi tandem dengan Tom Haye di lini tengah. Menariknya dalam laga melawan Sunderland, Strike bermain sebagai gelandang bertahan setelah menggantikan Ao Tanaka. Dan hasilnya, Leeds semakin solid dan berhasil membalikan keadaan berkat Strike. Strike ini ibarat pemain yang sudah paket komplit. Bisa bertahan, bisa menyerang, bisa main di beberapa posisi. Sosok seperti inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk naik level di kancah dunia. Namun selain Pascal, sebenarnya ada beberapa pemain grade S yang didekati PSSI. Ini nggak mudah tapi terus dicoba. Ketiga nama tersebut adalah Ian Maatsen, Emil Audero, dan Mylion Maenhoff. Ian Maatsen bukan pemain sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimilikinya mencuri bukti kualitasnya. Pemain sayap yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga pasar mencapai 45 juta euro atau setara dengan 556 miliar rupiah. Kemudian Emil, kiper Como yang baru saja dipinjamkan ke Palermo. Timnya belum pernah mengalami kekalahan ketika ia berada di bawah mistar gawang. Dan Mylion Maenhoff, penyerang sayap Stoke City tersebut. Ia telah menjadi pemain kunci bagi tim dengan mencatatkan 39 penampilan, mencetak 9 gol dan 4 assist hingga Februari 2025. Ya, meskipun mendatangkan pemain grade S ini bukan tugas yang mudah, upaya PSSI terus dilakukan. Karena jika mereka bersatu, timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia dan semakin dekat ke Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.